Shalom, saya ingin kembali menyapa saudara-saudara melalui firman Tuhan di saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Tuhan, Engkau yang memberkati supaya firman-Mu ini boleh kami hayati dan lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca bersama, saya pilih dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya. Apa yang terjadi setelah Yesus mati dan telah dikuburkan? Maka murid-murid pergi berkumpul, bersembunyi di satu rumah. Mereka mengunci pintu sebab mereka takut kalau orang-orang yang telah menyalibkan Yesus itu juga mencari para pengikut-pengikutnya. Dalam keadaan ketakutan itulah tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. "Lihatlah tanganku dan lihatlah lambungku. Inilah aku." Kira-kira Yesus mau mengatakan begitu. "Inilah aku, gurumu yang disalibkan itu, kini ada di tengah-tengah kamu, dan damai sejahtera bagi kamu." Saat mereka melihat dan mendengarkan ungkapan itu, mereka mengalami ketenangan. Mereka mengalami damai sejahtera. Mereka merasa guru mereka telah hidup dan sungguh-sungguh hidup. Bukan hanya sebuah perasaan, bukan hanya sebuah cerita, tetapi di hadapan mereka, mata mereka menyaksikan
Yesus Sang Guru telah hidup kembali. Dan damai sejahtera yang disampaikan oleh Sang Guru bukanlah damai sejahtera yang hanya sekedar mau mengatakan aku sudah hidup kembali. Tetapi dalam keadaan takut, kehadiran Yesus itu membawa ketenangan jiwa, membawa ketenangan rohani bagi para pengikut-pengikutnya. Karena itu, saudara-saudara, apa yang kita mau katakan dalam keadaan kita hari ini yang terus dalam ketakutan oleh karena penyakit corona? Ada banyak ketakutan-ketakutan yang muncul. Takut sakit, takut mati, takut tidak makan, takut masa depan akan kacau. Itu manusiawi. Tetapi firman Tuhan datang ke tengah-tengah kita juga hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang mati itu sudah bangkit kembali. Ialah Tuhan kita. Ialah yang memberikan damai sejahtera bagi kita, bukan hanya buat makan dan minum, tapi damai sejahtera di bumi dan di sorga. Iblis telah dikalahkan, maut telah dikalahkan, dosa telah dikalahkan. Karena itulah damai sejahtera yang sejati buat setiap umat manusia. Maka saudara-saudara, mari kita bangkit, berdiri, kuatkan imanmu dan pengharapanmu di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang setia mengikut Tuhan, firman Tuhan datang kepadamu, damai sejahtera dalam rumahmu. Damai sejahtera dalam hidupmu, damai sejahtera dalam keluargamu, damai sejahtera di pelayananmu, damai sejahtera di bumi ini. Yang berikutnya, saudara-saudara, setelah Yesus memperkenalkan, menunjukkan dirinya kembali, lalu di ayat yang berikutnya, ayat 21, sekali lagi damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom Elohim. Shalom itu bukan hanya yang kelihatan. Shalom ada makanan, shalom sudah ada minuman, shalom damai-damai dalam rumah tangga. Tapi shalom damai di bumi dan damai di surga. Ada relasi yang putus antara Bapa dan manusia oleh karena dosa telah diperbaiki oleh Yesus Kristus kembali. Dan Yesus yang telah kembali dari kuburan itu datang menemui murid-muridnya dan ingin mengatakan shalom bagi kamu. Aku mengutus kamu untuk pergi memberitakan shalom itu. Shalom itu tidak hanya buat kamu, tapi pergilah beritakan shalom itu sampai ke ujung bumi. Ujung bumi mungkin adalah tempat di mana kita berada, saudara berada saat ini.
beritakanlah kebangkitan Kristus di sana. Di tengah-tengah situasi COVID yang menakutkan ini, yang banyak disebarkan itu adalah berita-berita yang menakutkan. Meninggal sekian ribu di Amerika. Daerah kita sudah mulai ada beberapa orang yang kena. Penyakit ini semakin dekat. Banyak cerita-cerita yang disenangi oleh iblis untuk menebarkan ketakutan. Sebab semakin takut, manusia semakin lemah, imunnya semakin lemah, maka semakin mudah penyakit itu masuk. Bahkan ada orang yang karena ketakutan akhirnya jantungnya kambuh, sakit, jatuh dan mati. Saudara, firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera bagimu, pergilah beritakan damai sejahtera ini kepada orang lain. Tuhan mengutus saudara untuk memberitakan damai sejahtera, bukan untuk memberitakan ketakutan, bukan untuk melemahkan iman orang lain, tapi untuk menguatkan. Di dalam Kristus ada kehidupan, di dalam Kristus ada kebangkitan. Kematian telah dikalahkan oleh Yesus. Mengapa kita harus takut? Apakah kalau kita takut terhadap kematian maka kita tidak akan mati? Bangkitlah saudara-saudara. Tebarkanlah ke seluruh penjuru damai sejahtera itu. Lalu Yesus membuat sesuatu lagi. Dia mengatakan di ayat yang berikutnya, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ia mengutus murid-murid, lalu mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Ini kita jadi teringat dengan peristiwa penciptaan dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan selesai menciptakan manusia dari tanah, maka ia menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, maka hiduplah manusia. Manusia yang telah mati oleh karena dosa, kemudian dihembuskan Roh Kudus, nafas atau nefes Allah kepada murid-murid. Mereka pergi dengan nafas, dengan Roh Kudus. Dan orang-orang yang telah menerima Kristus ini, yang telah dihembusi Roh Kudus, bahkan diberikan otoritas. Engkau boleh mengampuni orang lain. Jika kamu mengampuni orang lain, maka dosanya diampuni. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni, mengatakan tidak, maka dosanya juga tidak diampuni. Bayangkan bagaimana murid-murid ini
diberikan otoritas. Kenapa itu, saudara? Sebab mereka telah diampuni oleh Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus, dan mereka telah hidup kembali. Kiranya firman Tuhan ini juga memampukan kita, kalau kita adalah orang-orang yang telah mengikut Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, ampunilah sesamamu manusia seperti Tuhan telah mengampuni dosamu. Jadi jangan susah sekali kalau menjadi orang Kristen itu. Jangan menjadi orang yang susah sekali memaafkan. Tuhan memaafkan kita kok. Tuhan sudah menerima kita dengan segala ketiadaan keadaan kita. Bayangkan saudara-saudara, kalau Tuhan mau menelanjangi kita ini, menelanjangi saudara dengan kelakuan-kelakuan saudara selama ini yang di belakang, banyak yang Tuhan sembunyikan. Betapa malunya kita kalau semua itu dibuka di hadapannya. Tapi Ia begitu mengasihi kita, Ia begitu mencintai kita, dan membayar dosa kita dengan darah anak-Nya Yesus Kristus di atas kayu salib. Pergilah, Tuhan mengutus saudara. Roh Kudus menyertai saudara. Dan ampunilah sesamamu. Siapapun yang pernah berbuat salah, yang pernah menyakiti hati saudara, segera angkat teleponmu, kirim WhatsApp. Apa kabar, saudara? Sampaikan minta maaf. Karena Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya mengampunimu. Atau sampaikan, mohon maaf, ampunilah saya jikalau ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menerima kami di dalam hadirat-Mu, dalam segala ketiadaan kami, dalam segala keberdosaan kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengutus kami ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka topanglah kami, supaya di mana kami hidup, di sana kami memberitakan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih.